Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina dengan NIM 24105310006. Saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan membawa jalannya presentasi dari mata kuliah Perancangan Informasi dan Database. Nah, untuk materinya ini tentang pemanfaatan database dalam permasalahan pembukuan di UMKM. Sebelum lanjut, saya akan akan memberitahu siapa saja anggotanya. Nah, untuk anggota kelompok 9 yang pertama, Perkenalkan, nama saya Farel Maharani dengan NIM 24105310002. Perkenalkan, nama saya Rahan Aulia Hamzah dengan NIM 24105310040. Perkenalkan, nama saya Rizka Nadifa dengan NIM 24105320334. baiklah, setelah sesi perkenalan anggota kelompok, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian UMKM yang kami ambil, yaitu kebab dabu. Nah, kebab dabu itu jadi kebab itu merupakan makanan cepat saji yang mana marketing mereka itu adalah mahasiswa ataupun remaja-remaja, karena makanan ini sangat digemari, terus juga mudah ditemukan. Dia tuh banyak dijual di sekitar pinggir jalan oleh pedagang kaki lima. Kebab dabus sendiri ini adalah anakan dari kebab dabus yang mana ini sudah menyebar luas di Pulau Sumatera. Nah, dia tuh menggunakan franchise. Nah, seharusnya di era teknologi kayak seperti sekarang ini, pedagang tuh seharusnya bisa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pencatatan pembukuan. Nah, dari yang kami lihat bahwa kebab dabu ini masih menggunakan pencatatan buku secara manual. Yang mana seharusnya jika mereka menggunakan database ini, mereka tuh lebih cepat, akurat, dan praktis. Ini membantu beberapa pedagang tersebut, membantu penjual kebab ini mengelola bisnis mereka secara lebih cepat dan lebih baik. Adapun yang kami simpulkan dari kebab ini beberapa permasalahan. Nah, untuk permasalahannya ini akan disampaikan oleh teman saya, rekan saya, yaitu si si Rahanum Aulia Hamzah. Kepada Rahanum dipersilakan. Baiklah, masalah pertama yang kami temukan pada UMKM yang telah kami teliti adalah kesalahan pencatatan jumlah pembelian pelanggan. Jadi ada suatu permasalahannya tuh saat seorang pelanggan tuh membeli 4 porsi kebab, tetapi pada buku pencatatan UMKM tersebut hanya tercatat 2 porsi. Jadi tuh terjadi akibatnya pemasukan yang tercatat tuh lebih rendah atau lebih sedikit. Karena yang tercatat tuh cuma 2 porsi, padahal dia beli 4 porsi kebab. Uh, dan laporan keuangan yang tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Sehingga ini nih dapat menimbulkan kerugian yang lumayan besar apabila dibiarkan terus-menerus tanpa ada solusi. Uh, kerugian ini kerugian ini akan menimbulkan data yang kurang valid. Dan pada permasalahan yang pertama ini, kami memiliki solusi pada pada database yang telah kami buat, yaitu dapat tabel penjualan. Di mana tabel penjualan tuh di dalamnya tuh ada kode transaksi, tanggal penjualan, ID pelanggan, kode menu, jumlah pembelian pelanggan, ID karyawan yang melayani pada hari itu, dan total penjualan. Dan dengan adanya tabel penjualan ini, UMKM akan mempunyai transaksi penjualan yang lebih jelas serta laporan keuangan yang terstruktur dan valid. Sehingganya UMKM itu merasa terbantu dengan adanya database ini. Baiklah, untuk permasalahan yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Pak Farelia, pada oleh Rizka Nadifa, maaf. Rizka. Pada Rizka, kami persilakan.
Baiklah, saya akan mengidentifikasi masalah yang kedua, yaitu kesalahan pencatatan pengeluaran. Pemilik usaha seringkali mengalami kelalaian dalam menuliskan perincian biaya pengeluaran, sehingga biaya yang terhitung cenderung mengalami kesalahan. Contohnya, saat pembelian untuk menambah bahan baku kebab, misalnya daging, sayuran, atau roti dari supplier. Tetapi pengeluaran ini tidak tercatat dengan benar atau kadang terlupa. Laporan pengeluaran ini menjadi tidak akurat. Permasalahan ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar pada usaha. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu menggunakan tabel pengeluaran. Kesalahan pencatatan jumlah pengeluaran bisa diatasi dengan menggunakan tabel pengeluaran karena data seperti ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, kategori pengeluaran, dan total pengeluaran dapat dicatat secara rapi dan otomatis. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu penulisan pembelian customer yang tidak efisien waktu. Penulisan pembelian customer yang tidak efisien waktu mengacu pada proses pencatatan data transaksi yang lambat, berulang, atau tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini sering terjadi jika masih menggunakan metode manual, seperti mencatat transaksi di buku catatan, lalu memasukkan datanya secara terpisah ke komputer atau sistem lainnya. Selain itu, memakan waktu yang lebih lama juga. Cara ini juga meningkatkan resiko kesalahan dan membuat pelanggan menunggu lebih lama, yang dapat menurunkan tingkat kepuasan mereka. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan form. Pencatatan manual pembelian pelanggan sering menyebabkan kesalahan seperti data tidak lengkap atau salah input. Solusinya adalah menggunakan form, karena form mempermudah proses pengisian data pembelian secara terstruktur. Dengan form, pemilik usaha hanya perlu mengisi kolom yang sudah disediakan seperti kode transaksi, tanggal penjualan, ID pelanggan, kode menu, jumlah pembelian, ID karyawan, dan total penjualan. Nah, baik di selanjutnya adapun masalah yang keempat yang akan dibacakan oleh Varelia. Kepada Varelia, silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu permasalahan keempat, ada kesulitan ataupun kesalahan dalam menjumlahkan hasil laporan transaksi penjualan. Dengan adanya sistem yang kurang jelas, akan terjadi kesulitan untuk dalam menjumlahkan laporan transaksi penjualan dengan benar, terutama laporan akhir dari penjualan. Karena harusnya menghitung semua pendapatan dan pengeluaran secara manual, yang tentu saja memakan banyak waktu. Kalau tidak hati-hati, bisa saja ada biaya yang terlewat atau pendapatan yang salah dihitung. Akibat dari itu, kita tidak tahu dengan pasti apakah usaha kebab kebab itu rugi ataupun mengalami rugi atau keuntungan. Adapun solusi yang kami temukan yaitu dengan adanya penggunaan report. Pada penggunaan report ini akan memudahkan permasalahan yang terjadi sebelumnya dengan dengan adanya penjumlahan secara otomatis gitu. Dapat dilihat di sini pada adanya penjumlahan secara otomatis karena adanya report. Jadi tidak adanya kesalahan penjumlahan. Selanjutnya yaitu permasalahan selanjutnya, kesulitan melacak riwayat pembelian pelanggan, pencatatan yang terlalu banyak, dan pengelompokan data yang belum jelas. Penjual seringkali mengalami kesulitan dalam melacak riwayat pembelian pelanggan tertentu. Data yang tersebar atau tidak terorganisir dengan baik membuat proses pencarian menjadi lambat ataupun kurang efisien, terutama saat pelanggan membutuhkan informasi pembelian sebelumnya. Adapun solusi yang kami temukan, yang kami penggunaan data pelanggan dapat dilihat di sini. Yang pertama adanya form pelanggan. Form pelanggan ini untuk memudahkan pemilik usaha untuk menyimpan eh, eh, data dari para pelanggan. Nah, untuk tabel data pelanggan ini untuk mengecek hasil dari yang kita isi dari form tadi. Ini kayak tabel pelanggan ini seperti riwayat dari hasil dari yang kita telah isi pada form pelanggan. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Varelia. Nah, setelah membahas tentang latar belakang dari kebab itu sendiri, masalah dan solusi yang kami berikan, maka kami di sini akan menjelaskan sedikit lebih intens tentang tampilan database yang kami kerjakan.
Baik, untuk tabel sendiri akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, pada database kami memiliki kurang lebih 5 tabel, yaitu yang pertama tabel customer, terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal pembelian, alamat pelanggan, kode menu, jumlah pembelian, dan total pembelian. Sedangkan pada tabel karyawan, ada nama karyawan, ID karyawan, jenis kelamin, status aktif atau tidak aktifnya, alamat karyawan, dan jabatan dari karyawannya. Nah, selanjutnya ada tabel penjualan. Tabel penjualan ini terdiri dari kode transaksi, tanggal penjualan, ID pelanggan, kode menu, jumlah pembelian, ID karyawan yang melayani, dan total penjualannya. Sedangkan, lalu ada tabel produk. Tabel produk ini terdiri dari kode menu, nama produk yang dijual, harga per produknya atau harga per menunya, ukuran kecil atau besarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel pengeluaran. Terdiri dari ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, kategori pengeluaran, dan total pengeluaran. Nah, baiklah. Selanjutnya dan adapun relasi juga form yang akan dibacakan oleh Rahan, Rahan namanya, kepada oleh Nah, Varelia. Fahri. Kepada Varelia kami persilakan. Maaf. Baiklah, selanjutnya yaitu ada relationship dari database yang telah kami buat. Yang pertama itu ada bisa dilihat semuanya. Ada tabel pengeluaran dan tabel produksi. Nah, pada tabel pengeluaran dan produksi ini kami merelasikan pada kolom ID pengeluaran. Selanjutnya pada tabel produksi dan penjualan, relasi yang kami buat yaitu kolom kode penjualan dan sesama kode penjualan. Selanjutnya yaitu yang ke ada tabel penjualan dan customer. Pada pada tabel ini kami merelasikan kolom ID pelanggan. Selanjutnya pada penjualan dan produk kami juga merelasikan pada kolom kode menu sesama kode menu. Dan yang terakhir pada tabel penjualan dan karyawan kami merelasikan pada kolom ID karyawan. Oke, terima kasih. Pada Hanum dipersilakan untuk membacakan bagian form. Baiklah, pada bagian form yang sama-sama kita ketahui, untuk form ini digunakan untuk mengentry data supaya tabel yang kita bikin sebelumnya tuh dapat lebih sistematis, rapi, menarik, dan terhindar dari kesalahan dalam memasukkan data pelanggan ataupun customer. Jadi pada database yang kami buat, kami menyajikan yang pertama tuh ada form customer, di mana kalau misalnya kita ingin terdapat customer, kita bisa menekan tombol tambah dan dia akan tersimpan dan tertambah sendiri. Jadi itu tuh diperuntukkan untuk memudahkan dan mengefisiensi waktu bagi UMKM. Dan selanjutnya terdapat form karyawan, di mana form karyawan ini terdapat nama karyawan, ID karyawan, jenis kelamin, status, alamat, dan jabatan. Ini nih digunakan untuk memudahkan untuk penambahan apabila ada penambahan karyawan pada UMKM tersebut. Selanjutnya, kami menyediakan form penjualan, di mana form penjualan ini sangat berguna pada UMKM ini. Ini nih digunakan untuk memudahkan dan mempersingkat waktu dalam kita untuk melakukan transaksi dengan pelanggan. Di mana pada form penjualan ini terdapat kode transaksi, tanggal penjualan, ID pelanggan, kode menu, jumlah pembelian, ID karyawan, dan total penjualan. Dan selanjutnya tuh ada form produk. Form produk ini apabila kita ada menambah produk, kita bisa menambahkannya dalam form ini, yang dimana terdapat kode menu, nama produk, dan harga per item.
Dan yang terakhir tuh kami menyediakan form pengeluaran. Form pengeluaran ini di mana apabila UMKM itu terdapat pengeluaran, kita akan menambahkannya pada form ini, yang dimana ini akan memudahkan UMKM tersebut untuk bertransaksi di pengeluaran. Baik, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahanum. Nah, selanjutnya ada bagian query. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum query itu. Di di bagian query ini, query itu adalah untuk mengambil data yang dibutuhkan. Nah, nanti data yang dibutuhkan itu akan mempermudah dalam pembuatan report. Jadi, kayak kita tuh mengambil beberapa banyak bagian data yang kita hasilkan. Nanti kita bisa mengambil data apa sih yang mau kita ambil atau data apa yang diperlukan untuk di report nanti. Jadi di sini kami mengambil bagian itu ada 3 ya query ya, weh. Ada 3 query. Yang pertama, di bagian customer query-nya kami mengisinya tuh untuk bagian ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal pembelian, alamat pelanggan, jumlah pembelian, dan total penjualannya. Lalu di selanjutnya itu juga ada seperti produksi query-nya, transaksi query-nya juga. Oh, maaf sebelumnya, ternyata transaksi query bukan customer query. Oke, lanjut. Terus terakhir ada report. Nah, report sendiri itu yaitu hasil dari query yang kita ambil, kita olah datanya. Di sini untuk membantu menghasilkan, ini laporan terakhir, yaitu menghasilkan laporan transaksi akhirnya gitu. Di sini yang kayak seperti yang dijelaskan sebelumnya di bagian query, di sini ada ID pelanggannya, tanggal pembelian, kode penjualan, jumlah pembelian, total penjualan. Nanti di akhirnya itu muncul di laporan keuangannya tuh dia tuh udah terotomatis menotalkan semua biaya produksinya ataupun data yang kita ambil tuh telah ditotalkan di akhir. Hmm. Baiklah, setelah penyampaian sejarahnya, masalah solusi, dan detail dari fitur-fitur tersebut, sampailah kita di bagian kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu mereka tuh banyak tantangan yang dihadapi oleh pedagang, terutama dalam pencatatan transaksi itu tersendiri ataupun pengelolaan stok. Nah, penggunaan pembukuan manual itu seringkali menimbulkan masalah. Yang paling signifikan tuh kesalahan dalam pencatatan, kehilangan buku, dan kesulitan dalam mengelola stok bahan baku yang seperti sudah dijelaskan tadi. Nah, selain itu, ternyata pencatatan ini tuh membuat kinerja yang lambat dan kurang akurat itu tuh berpengaruh dalam pelayanan yang kurang maksimal kepada pelanggan. Lalu muncullah database. Nah, database ini lahir sebagai solusi untuk permasalahan yang timbul ini. Jadi database itu sistem yang menyimpan data secara digital dalam bentuk terstruktur. Dalam konteks usaha kebab itu sendiri, database memungkinkan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian bahan baku secara otomatis tanpa ribet dan lebih pastinya sudah pasti praktis. Baiklah, sekian presentasi proyek yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang ataupun kurang sempurna dalam proses ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.